Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat untuk mata kuliah ERP Enterprise Resource Planning ya. Pembahasan terkait implementasi ERP. Nah, jadi untuk penerapan ERP ini sendiri atau implementasi ERP ini sendiri dibahas seperti apa dan apa saja yang berkaitan dengan implementasi. Untuk pokok bahasannya pertama, manfaat penerapan ERP, kemudian kendala implementasi ERP, pemilihan sistem ERP. Manfaat penerapan ERP ataupun manfaat implementasi dari ERP ini sendiri adalah yang pertama adalah manfaat implementasi sistem ERP yang baik tidak terbatas pada lingkungan internal perusahaan, tetapi juga dapat diperluas secara vertikal dan horizontal. Jadi pengertian di sini adalah ambillah contoh, jadi penerapan ERP ataupun Enterprise Resource Planning ataupun sumber daya perencanaan sumber daya perusahaan, entah itu sumber daya manusianya, sumber daya sistemnya. Dalam hal ini kita asumsikan kita lebih kerucutkan pada sumber daya sistem yang digunakan. Pengembangannya itu, implementasinya itu tidak hanya diterapkan dalam sebuah perusahaan dalam internal perusahaan saja, tidak hanya bersifat lokal, agar sistem yang dimaksud itu lebih fleksibel, lebih luas, lebih kompleks lagi, maka perlu dilakukan penerapan pada beberapa rekanan ataupun partner dari perusahaan itu sendiri, agar sistem yang dimiliki oleh perusahaan itu lebih kompleks, lebih luas, dan dapat terintegrasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan di luar sana seperti itu. Nah, di sini ada istilahnya secara vertikal dan secara horizontal. Nah, secara horizontal ini barangkali bisa diasumsikan adalah secara horizontal di sini dengan mitra perusahaan yang sifatnya itu masih satu ini ya, masih satu tahapan, masih satu derajat. Contohnya misalnya perusahaan supplier, ya perusahaan supplier vendor itu kan masih satu tahapan. Lain cerita ketika kondisinya sudah vertikal. Vertikal di sini adalah satu tahapan di mana perusahaan tersebut melakukan sebuah proses kerjasama ataupun integrasi data penerapan ERP penerapan ERP itu dilakukan bersama pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan yang sangat tinggi di atas perusahaan tersebut. Contohnya adalah pemberi izin perusahaan itu ataupun pemerintah, ataupun lebih tinggi lagi stakeholdernya sebuah wilayah tertentu ya. Agar perusahaan tersebut mudah didirikan, pasti ada yang namanya pemberi izin. Nah, pemberi izin itu siapa? Bisa jadi pemerintah ataupun pejabat ataupun aparatur pemerintah tertentu di daerah tersebut, dan lebih tingginya lagi presiden, bahkan mungkin lebih vertikal lagi, lebih tinggi lagi, kita asumsikan ranahnya di ranah internasional seperti itu. Jadi penerapan sistem ERP ya ataupun Enterprise Resource Planning ataupun perencanaan sumber daya perusahaan ini, dalam hal ini misalnya sumber daya sistem, itu tidak hanya berkutat di satu perusahaan saja, tidak hanya berkutat di lingkungan yang sempit di internal perusahaan saja, tetapi bisa merambah pada beberapa hal yang ada di luar perusahaan, tetapi masih berkaitan dengan perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perusahaan itu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah implementasi sistem ini memerlukan integrasi data yang ada. Ya, untuk proses implementasi jelas ya memerlukan integrasi data-data yang ada, mulai dari data utama, data transaksi, data-data sementara ataupun temporary, dan juga data-data yang lainnya seperti itu. Hingga data-data tersebut
tidak hanya tersimpan dalam sistem saja, tetapi tidak dapat memberikan manfaat gitu ya. Jadi eh, diusahakan data yang disimpan dalam sistem itu memberikan manfaat untuk perusahaan khususnya begitu. Dengan adanya integrasi data dengan dalam satu perusahaan yang lingkupnya sempit, bahkan dengan perusahaan di luar perusahaan itu yang erat kaitannya dengan kerjasama perusahaan itu saling memberikan manfaat antara satu sama lain seperti itu. Kemudian implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan dan peran serta pelanggan. Untuk penerapannya biar teman-teman nggak pusing ya. Jadi implementasi ERP di sini bisa kita asumsikan implementasi apa namanya? Nah, selanjutnya adalah sebagian besar sistem ERP yang ditawarkan dalam bentuk COTS ataupun commercial of the sale itu solusi bisnis berupa paket aplikasi terpadu yang dikelompokkan berdasarkan spesialisasi proses bisnis yaitu fungsi dan industri tertentu. Kemudian, untuk paket COTS pada umumnya membuat 3 elemen tertentu, yaitu satu, data, yaitu berupa salah satu sumber daya yang terintegrasi untuk seluruh perusahaan. Data hanya dilakukan satu kali. Dalam proses COTS ya, salah satu yang dimuat dalam proses tersebut yang pertama adalah data. Data di sini merupakan sebuah sumber daya utama ya yang terintegrasi untuk seluruh perusahaan. Nah, untuk entry datanya itu dilakukan oleh satu kali. Jadi untuk data yang dimaksud di sini adalah data master ya. Data master yang nantinya akan bermuara pada beberapa file transaksi, data transaksi gitu ya, yang nantinya menciptakan sebuah sebuah transaksi antar data master ya, dan terciptalah sebuah laporan ataupun hasil dari sebuah proses seperti itu. Kemudian integrasi yaitu mengolah, menyimpan, dan memindahkan data menggunakan satu paket. Nah, salah satu proses yang dilakukan oleh COTS di sini diantaranya integrasinya berupa mengolah, ya, menyimpan dan memindahkan, memanage ya, mengatur, mengelola, kemudian menyimpan data, ya, merekapitulasi data, kemudian memindahkan data. Ada proses migrasi data ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, satu unit ataupun satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian fungsionalitas modul yaitu fungsionalitas modul yaitu proses menentukan interaksi program dengan basis data. Jadi ketika program tersebut saling berinteraksi dengan database, dengan DBMS ataupun database management system, dalam contohnya menggunakan MySQL, ada fungsionalitas modul yang dibutuhkan. Modul di sini bisa diasumsikan sebagai plugin ataupun library yang ada dalam sebuah sistem tertentu ya, misalnya berupa file JS ya kalau di website itu ya. Selanjutnya, langkah strategi migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP. Yang pertama adalah mengidentifikasi data yang akan dimigrasi. Mengidentifikasi, menganalisa, melakukan proses pengamatan terhadap data yang akan dilakukan migrasi gitu ya. Data tersebut bisa meliputi apakah itu data master ataupun data transaksi, apakah itu data utama ataupun data sekunder.
Lalu selanjutnya menentukan waktu dari migrasi. Nah, waktu ini bisa dilakukan dengan proses scheduling ataupun penjadwalan migrasi data ya. Apakah memakan waktu per sekian jam ataukah memakan waktu harian, bulanan ataupun tahunan. Kemudian membuat template data. Template di sini apakah itu template yang memang disediakan secara gratis ataupun berbayar. Kemudian menentukan alat untuk migrasi data ya. Alat di sini bisa sebagai salah satu dari pihak ketiga ya, menggunakan vendor dan seterusnya ataukah tidak ya. Kemudian memutuskan persiapan yang berkaitan dengan migrasi. Tentunya untuk proses persiapan ini berkaitan juga dengan teknologi yang digunakan ya, apakah menggunakan jaringan atau tidak dan seterusnya. Kemudian menentukan pengarsipan data ataupun proses rekapitulasi data ya. Kemudian selanjutnya adalah kendala implementasi ERP. Yang pertama adalah kendala teknis, masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Terminologi ataupun secara tata bahasa gitu ya, istilah yang sama sehingga terminologi di sini lebih ke term dan logos ya, ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa ataupun istilah. Istilah yang sama sehingga istilah-istilah dalam produksi, penjualan, dan lain-lain yang digunakan harus dirubah sesuai istilah dalam ERP. Kemudian, dalam manajemen tradisional, manajer menandatangani tumpukan kertas sebagai tanda persetujuan, sedangkan approval dalam ERP dilakukan melalui media tersebut. Itu salah satu contoh kendala teknisnya. Kemudian adalah kendala implementasi secara budaya. Untuk implementasi ERP ataupun implementasi sistem yang berbasis penggunaan teknologi menentukan perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Nah, jadi kalau budaya itu lebih kepada kebiasaan ataupun habit ya. Kebiasaan dari user itu sendiri ya, kebiasaan dari teman gimana kita akan melakukan sistem, bisa juga kebiasaan dari usernya, lingkungannya dan seterusnya. Maksud dari update data di sini dia menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di user seperti itu. Contoh sederhananya, kita akan melakukan proses implementasi ERP dalam hal ini misalnya kita akan melakukan proses implementasi sistem pada lingkungan yang dulunya memang belum ada sistem, maka otomatis kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan pada user yang ada di situ. Atau sistemnya sudah ada dan kita kasih sistem yang baru, maka otomatis sistem yang tadi kita buat tentunya harus menyesuaikan dengan kebiasaan, dengan budaya ataupun dengan habit user yang ada di. Kemudian kendala secara politik. Kendala berasal dari dalam ataupun luar departemen IT. Kendala politik di sini ya bisa kita asumsikan juga sebagai sebuah kendala yang mengancam yang dilakukan oleh pihak luar ya khususnya ataupun pihak dari dalam departemen sendiri ya. Pihak dari dalam departemen bisa jadi ada pihak-pihak yang memang tidak menyukai sebuah sistem tersebut diterapkan, maka dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun pihak dari luar, misalnya adanya serangan-serangan yang memang tidak diharapkan, mulai dari hacker ya, kemudian cracker ya, kemudian juga apa namanya DDoS ya, kemudian juga SQL injection misalnya kalau dimaksud adalah berupa website seperti itu. Kemudian ada karyawan IT merasa pekerjaannya akan hilang. Kemudian karyawan di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan oleh software ya. Hal ini lebih ke birokrasi sebenarnya. Birokrasi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, dalam hal ini perusahaan ya. Dengan adanya sistem yang baru, kan selalu ada yang namanya
proses baru yang menggantikan proses yang lama, dan artinya akan ada sesuatu yang tergantikan. Proses tergantikannya itu proses peralihan itu akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan ada pertentangan dari pihak internal sendiri ya. Nah, di sini keengganan user departemen lain karena adanya user ketidakpercayaan terhadap departemen IT. Ketidakpercayaan timbul karena ketakutan bahwa data atau laporan rahasia akan diketahui oleh bagian IT selaku administrator. Ini juga sebetulnya sudah menjadi rahasia umum ya, di mana ketika ketika sebuah sistem tersebut diterapkan dalam bentuk yang lebih online ya, lebih dalam arti lebih terintegrasi dengan database, maka mau tidak mau, suka tidak suka, data tersebut akan bermuara kepada IT. Dan di sini tingkat kepercayaan kepada IT sangat diutamakan gitu. Maka dari itu apa namanya, ketika sistem tersebut pertama kali berjalan, ada kekhawatiran dari user yang menggunakan aplikasi tersebut, khawatir data-data tersebut diketahui oleh IT gitu ya. Seiring berjalannya waktu, tingkat kepercayaan di sini bisa dipupuk ya, khususnya antara IT dengan user yang lain seperti itu. Kemudian pemilihan sistem ERP. Proses pemilihan software ERP sebaiknya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan analisa sebagai berikut. Yang pertama ada analisa strategis bisnis, ada analisa sumber daya manusia atau SDM, analisa infrastruktur, dan analisa software ya. Untuk yang pertama ada analisis strategi bisnis. Pertama adalah apa yang dilakukan ketika kita melakukan pemilihan sistem ERP dari sudut pandang strategi bisnis, yaitu bagaimana level kompetisi di pasar dan apa harapan pelanggan. Nah, ini kaitannya dengan ranah kompetitor ya. Kaitannya apa dengan pelanggan itu gitu ya. Kemudian kompetisi di pasar itu bagaimana gitu. Apakah ada yang menyerupai ataukah tidak ya, apakah ada yang di bawah kita sekian berapa berapa sekian persen, apakah ada yang memang setara dengan kita atau bahkan lebih tinggi dari kita. Kemudian adakah keuntungan kompetitif yang dicapai. Keuntungan kompetitif ini adalah keuntungan yang memang bersaing ya dengan perusahaan yang lain, dengan sistem yang lain, dengan vendor yang lain, dengan departemen yang lain. Ada keuntungan yang sama gitu ya, seperti itu dari sistem yang sudah pernah diterapkan. Apa strategi bisnis perusahaan dan objek yang ingin dicapai. Nah, strategi bisnis objektif yang ingin dicapai ini bisa mencakup beberapa fitur ya, bisa berkaitan dengan fitur-fitur tertentu, sistem-sistem tertentu, ataupun beberapa beberapa konten yang ada dalam sistem tersebut. Bagaimana proses bisnis yang sekarang berjalan dan proses bisnis yang diinginkan. Ini juga berkaitan dengan bisnis sistem informasi sistem yang berjalan, sistem yang diusulkan ataupun sistem lama dan sistem baru. Adakah proses bisnis yang harus diperbaiki? Nah, ini kaitannya berkaitan dengan sistem usulan yang ataupun sistem yang dulunya memang berbasis komputer, selanjutnya diterapkan sistem yang baru gitu ya, tapi masih berbasis IT gitu kan, berbasis terintegrasi dengan database gitu kan, tapi ada beberapa yang diperbaiki. Dalam hal ini bisa berupa kontennya, fiturnya, ya alurnya, bahasanya, dan seterusnya. Yang pertama, yang kedua adalah analisis sumber daya manusia. Yang pertama, bagaimana komitmen top manajemen ataupun stakeholder di bagian pucuk kepemimpinan terhadap usaha untuk mengimplementasikan ERP. Ini juga sebetulnya menjadi sebuah
dilematis ya, menjadi sebuah permasalahan juga. Ketika ingin diterapkan sebuah sistem dalam sebuah perusahaan, tentunya harus mendapatkan izin yang sebanyak-banyaknya, izin yang selebar-lebarnya gitu ya, dari pemangku jabatan pucuk kepemimpinan dalam perusahaan. Ini bisa direkturnya, manajernya, ownernya gitu ya. Kemudian selanjutnya, siapa yang akan mengimplementasikan ERP? Ya, pihak mana yang akan mengimplementasikan ERP? Mengimplementasikan ERP di sini ambil contoh mengimplementasikan sistem berbasis website misalnya. Kemudian dan siapa yang akan menggunakannya? Kita lihat dulu siapa usernya, siapa departemennya, apakah mereka itu orang yang memang paham dengan IT atau awam dengan IT, apakah anak muda ataukah memang orang yang sudah berumur seperti itu. Apakah memang hanya departemen tertentu atau semua departemen boleh menggunakan sistem yang akan kita terapkan gitu dan seterusnya. Bagaimana komitmen dari tim implementasi? Komitmen ini biasanya lebih kepada maintenance ataupun pemeliharaan sistem ketika sistem tersebut sudah diterapkan, sudah berjalan, sudah autopilot gitu kan. Apa komitmennya? Ya komitmennya ketika sistem tersebut berjalan dan tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari itu server down, tiba-tiba sistem tidak bisa diakses ataupun ada serangan dari pihak luar, maka sebagai programmer, sebagai pihak pengimplementasi itu bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan sistem tersebut, terhadap keamanan dari sistem tersebut, mulai dari keamanan data, keamanan sistem, keamanan tampilan, keamanan konten, fitur, dan seterusnya. Apa yang diharapkan para calon user terhadap ERP? Nah, eh, perlu juga dilakukan sebuah survei untuk menentukan apa yang diharapkan oleh calon user. Hal ini ya, bisa dilakukan dengan menyebar survei berupa kuesioner ya ataupun bertanya langsung dan seterusnya. Apa yang dibutuhkan oleh user? Apa yang kurang? Apa yang memang perlu diperbaiki? Apa yang memang perlu ditambah dan seterusnya. Adakah konsultan dari luar yang yang disiapkan untuk membantu proses persiapan? Nah, lain cerita ketika perusahaan ingin melakukan proses penerapan sistem menggunakan vendor, maka perlu adanya konsultasi dengan pihak luar seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti yang membuat tersebut adalah pihak internal saja. Kemudian analisa infrastruktur, yang pertama adalah bagaimana kelengkapan infrastruktur yang sudah ada. Overall network, kemudian permanent office system, communication system, dan auxiliary system. Ini ketika kita berbicara tentang infrastruktur, uh, juga harus dipahami juga sistem apa yang akan kita implementasikan. Sistem tersebut memang sangat berkaitan erat dengan yang namanya jaringan, berkaitan erat dengan yang namanya apa namanya itu network gitu ya, jaringan antar komputer, jaringan antar ruangan gitu kan. Maka perlu diperhatikan juga infrastrukturnya. Apakah jaringan tersebut sudah tersedia di ruangan tertentu misalnya, apakah sudah ambillah contoh membuat sebuah sistem yang hanya dapat diakses di tempat tersebut, di perusahaan tersebut, dan sistem tersebut akan berjalan kalau user melakukan proses koneksi pada akses point ataupun WiFi. Maka kita harus bisa menentukan di mana titik-titik penyimpanan WiFi tersebut, ya, hotspot tersebut, dan berapa banyak kabel yang dibutuhkan, kemudian bagaimana proses konfigurasi mikrotik dan seterusnya itu juga harus dipahami terkait infrastruktur. Jadi infrastruktur di sini tidak melulu tentang bangunan, tapi infrastruktur di sini bisa juga topologi jaringan yang dibutuhkannya apa saja. Ya apakah itu topologi bus, star, ring, dan seterusnya. Barangkali teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut terkait itu ya. Kemudian seberapa besar budget untuk infrastruktur? Nah, untuk infrastruktur juga untuk infrastruktur sendiri itu kaitannya dengan budget tentunya ya. Ketika ada penambahan perangkat, penambahan alat, penambahan sistem dan seterusnya. Apa infrastruktur yang harus ketika
kita akan membuat sebuah sistem dan basisnya itu harus apa namanya itu basisnya itu harus menggunakan WiFi hotspot, maka yang dibutuhkan adalah pertama ada poin ataupun hotspot ya, berapa banyak dan ditentukan di beberapa titik. Kemudian kabel yang digunakan, ambillah contoh misalnya kabel jaringan RJ45. Apakah RJ45-nya itu tipenya misalnya tipe Cat5 ataupun Cat6 dan seterusnya. Itu juga sama, harus lebih diperhatikan. Jadi ketika akan menentukan infrastruktur, dulu sistem yang akan kita buat itu apa. Lain cerita ketika rekan-rekan membuat sebuah sistem dan sistemnya itu hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan basisnya itu online. Artinya infrastruktur yang teman-teman butuhkan hanya cloud. Cloud itu artinya teman-teman menyimpan data pada hosting ya, pada server yang bukan server kita itu, tapi server yang kita beli langsung dari hosting ya, seperti itu. Domain hosting juga sama ya, juga harus diperhatikan. Kemudian analisa perangkat lunak, yang pertama adalah apakah perangkat lunak tersebut cukup fleksibel atau luas ya, dan mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan gitu ya. Fleksibel di sini artinya dia bisa dipakai dimanapun, bisa diakses oleh gadget apapun jenisnya gitu ya, dan pokoknya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Apakah fleksibel itu atau tidak. Kemudian apakah ada dukungan layanan dari penyedia atau provider, tidak hanya secara teknis tetapi juga kebutuhan pengembangan sistem kemudian hari. Nah, ini kalau misalnya berkaitan dengan jaringan ataupun dibutuhkan sebuah provider tertentu, maka bisa jadi kita menggunakan apa perlu menggunakan internet service provider. Misalnya jika ISP yang pertama itu down, error, tidak bisa connect internet sama sekali, maka dibutuhkan yang namanya backup jaringan ya, bisa berupa jaringan ISP yang baru, kemudian bisa juga tambahan dedicated ya, ataupun IP dinamik ya, IP statik untuk menentukan apa namanya itu, untuk mendapatkan sebuah IP statik agar mudah diakses oleh pihak luar juga sama. Itu menjadi sebuah kebutuhan dari sebuah sistem. Seberapa banyak waktu implementasi yang tersedia, ini juga sama kaitannya dengan lama waktu yang dibutuhkan. Apakah perangkat lunak memiliki fungsi yang bisa meningkatkan proses bisnis perusahaan? Ini juga sama, menjadi sebuah kajian tertentu. Kemudian implementasi ERP, masih lanjutan. Yang pertama adalah penerapan ERP pada perusahaan akan mendukung pencapaian keberhasilan perusahaan. Jelas, ketika sebuah perusahaan menerapkan sebuah sistem, dan sistem tersebut memang memperbaiki sistem yang sudah berjalan, maka akan banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan ujung-ujungnya adalah keberhasilan perusahaan itu sendiri. Mulai dari proses yang harusnya dilakukan secara 5 tahapan, sekarang dapat dilakukan secara lebih cepat, secara 2 tahapan atau bahkan hanya 1 tahapan saja gitu ya. Yang biasanya produksinya itu dalam 1 hari hanya 10 produksi, karena adanya sistem bisa bisa lebih, bisa berkali-kali lipat dari sebelumnya, bisa 20, 30 produksi dan seterusnya. Penerapan didukung oleh keempat komponen teknologi, yaitu ada humanware, technoware, organware, dan infoware. Penerapan di sini didukung oleh keempat komponen ya, keempat komponen humanware ataupun manusia, perangkat manusia, technoware, teknologi, kemudian organware, apa namanya, organisasi, kemudian informasi ataupun perangkat informasi. Perangkat informasi di sini ya lebih kepada penyedia informasinya gitu ya, sumber-sumber informasi dan seterusnya. Secara garis besar terdapat tiga pendekatan umum, yaitu penggunaan satu paket software utuh ataupun vendor utuh, kombinasi dari beberapa paket software berbagai vendor ataupun best of breed, kustomisasi atau membuat sendiri paket software ERP. Tahapan implementasi ERP secara umum, tahapan implementasi ERP meliputi yang pertama adalah tahapan analisis, tahapan perencanaan, kemudian ada tahapan analisis, desain,
dukungan teknis dan implementasi. Tahap perencanaan. Nah, untuk tahapan perencanaan dari implementasi sistem ERP, yaitu langkah awal implementasi adalah membentuk komitmen pengarah yang bertugas untuk mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup proyek sistem ERP untuk menentukan project leader dan anggota tim dalam membangun sistem. Jadi ketika membangun sebuah sistem yang besar, yang kompleks, perlu adanya perencanaan. Perencanaan di sini banyak jenisnya, mulai dari perencanaan sumber daya manusianya, kemudian perencanaan ADART-nya, budgetingnya, dan seterusnya. Tahapan perencanaan masih lanjutan dari materi sebelumnya ini. Tugas tim project. 1. Mengidentifikasi masalah yang diselesaikan oleh sistem ERP. Menentukan ruang lingkup proyek secara terperinci. Nah, ini spesifikasi rincian dari tahapan perencanaan. Pada tahapan analisa, komite pengarah telah sepakat untuk menjalankan proyek implementasi sistem ERP dan sudah menentukan pendekatan yang akan dilakukan. Ya, mulai dari tahapan analisanya, perencanaan, dan seterusnya. Teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut terkait materi dari implementasi ERP ini.